Hujan turun pelan di kota Malang malam itu. Bukan hujan yang deras, tapi cukup untuk membuat jalanan terlihat kosong dan lampu-lampu terasa lebih redup dari biasanya. Namaku Andi. Sudah hampir 5 tahun aku meninggalkan kota ini. Bukan tanpa alasan, tapi juga bukan karena sesuatu yang besar. Hanya hidup saja yang membawa pergi. Dan sekarang aku kembali. Suara motor berhenti, mesin dimatikan. Motor tua yang kupakai berhenti tepat di depan sebuah rumah lama. Cat temboknya sudah mulai mengelupas, halamannya agak ditumbuhi rumput liar. Aku turun, melepas helm, lalu menatap rumah itu cukup lama. Masih sama, gumamku, sedikit lega, sedikit juga aneh, karena rumah ini seharusnya terasa lebih familiar. Tapi entah kenapa, tidak sepenuhnya begitu. Aku mendekat, mengeluarkan kunci lama yang masih kusimpan. Kunci dimasukkan, pintu terbuka pelan. Pintu terbuka dengan suara berderit panjang. "Masih setia sama suara ini ya?" kataku pelan, setengah tersenyum. Begitu masuk, udara di dalam langsung terasa dingin. Bukan dingin karena AC, tapi dingin yang lembab, seperti rumah yang terlalu lama ditinggalkan. Aku menutup pintu di belakangku. Pintu ditutup. Sunyi. Benar-benar sunyi. Aku melangkah masuk lebih dalam. Setiap langkah terdengar jelas di lantai. Debu tipis menempel di hampir semua permukaan. Aku menaruh tas di kursi. "Besok aja bersihin, sekarang istirahat dulu," gumamku. Aku duduk, menarik napas panjang. Suara hujan dari luar masuk samar-samar. Dan untuk beberapa detik, semuanya terasa normal. Sampai suara gesekan ringan dari arah dapur. Aku langsung menoleh, diam. Aku mencoba mendengarkan lagi. Tidak ada suara lanjutan. Aku berdiri. "Palingan kucing masuk," kataku, mencoba masuk akal. Aku berjalan ke arah dapur. Pelan. Begitu sampai, tidak ada apa-apa. Semua masih seperti tadi. Tidak ada tanda-tanda apapun. Aku menghela napas. "Ya udah, jangan mulai aneh-aneh di hari pertama," bisikku. Aku kembali ke ruang tengah, berbaring seadanya di lantai dengan jaket sebagai alas. Capek perjalanan mulai terasa, mata mulai berat, dan tanpa sadar, aku tertidur. Aku terbangun tengah malam, bukan karena mimpi, tapi karena suara. Suara seperti langkah kaki pelan di dalam rumah. Aku membuka mata perlahan, gelap. Lampu yang tadi menyala, sekarang mati. Aku duduk pelan. "Listrik mati," gumamku. Aku meraba HP. Menyalakan senter, cahaya kecil itu menerangi sebagian ruangan, dan saat itulah langkah berhenti mendadak. Suara itu berhenti. Aku diam. Jantung mulai terasa. "Siapa?" tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Aku berdiri, berjalan mengikuti arah suara tadi, ke arah lorong kecil menuju kamar belakang. Langkahku pelan, setiap detik terasa lebih panjang, sampai akhirnya aku berhenti di depan sebuah pintu. Pintu kamar lama. Aku menatapnya. Perasaan aneh mulai muncul. Bukan takut berlebihan, tapi seperti ada yang tidak beres. Aku membuka pintu itu perlahan. SFX, pintu dibuka. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kamar lama, dengan jendela tertutup dan udara yang terasa lebih dingin dari ruangan lain. Aku masuk satu langkah, dan saat itulah, suara seperti napas pelan sangat dekat. Aku langsung berhenti. Napas itu bukan napasku. Aku menoleh cepat, kosong. Aku mundur pelan, menutup pintu tanpa suara. Jantungku berdetak lebih cepat sekarang. "Ini cuma perasaan," kataku pelan. Tapi bahkan aku sendiri tidak yakin. Pagi datang. Cahaya matahari masuk dari celah jendela, seolah tidak ada yang terjadi semalam. Aku duduk di teras, mencoba menenangkan pikiran. Beberapa warga mulai lewat, sampai akhirnya seseorang berhenti. Pak Hadi, tetangga lama. "Andi?" Aku menoleh. "Iya, Pak." "Kapan balik?" "Semalam." Pak Hadi mengangguk, lalu menatap rumahku. "Cukup lama." "Kamu tinggal di situ lagi?" "Iya, Pak. Kenapa?" Dia diam sebentar, seperti menimbang sesuatu. "Rumah itu sudah lama kosong." Aku tersenyum tipis. "Iya, makanya saya tempatin lagi." Pak Hadi tidak langsung membalas. "Kalau malam, jangan terlalu sering keluar kamar," katanya pelan. Aku sedikit bingung. "Maksudnya, Pak?" Dia menggeleng.
Sudah, nanti juga kamu tahu sendiri. Lalu dia pergi, meninggalkan aku dengan pertanyaan. Malam kedua, aku mencoba bersikap biasa, masak mie instan, duduk sendiri di ruang tengah. Lampu menyala satu, sisanya gelap. Suasana terasa lebih berat dari malam sebelumnya, bukan karena suara, tapi karena tidak ada suara sama sekali. Aku berhenti makan, mendengarkan. Sunyi, terlalu sunyi. Lalu, suara pintu kamar belakang terbuka pelan. Aku langsung menoleh. Pintu itu terbuka sedikit. Padahal tadi aku yakin sudah menutupnya. Aku berdiri, langkahku pelan, mendekat. Setiap langkah terasa seperti diawasi. Aku berhenti di depan pintu, mendorongnya sedikit. Pintu berderit pelan, gelap, kosong. Tapi, suara napas berat dari dalam.